akan turun bencana besar yaitu 320.000 bencana, yang mana bencana ini akan mengancam kehidupan manusia. Simak pembahasannya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Dilansir dari wikipedia.com bahwa bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia itu sendiri. Bencana ini mengakibatkan timbulnya korban jiwa, terus kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda tentunya, dan dampak psikologis bagi yang tertimpa bencana tersebut. Menurut kacamata spiritual, turunnya bencana ini tentu ada sebab-sebab tertentu, pemirsa. Contohnya adalah di suatu tempat itu banyak kemaksiatan, atau istilahnya dominan maksiatnya, kebaikannya itu sedikit ya. Bencana itu akan turun ke tempat itu. Istilahnya sering kita sebut dengan azab. Misalnya azab banjir besar yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, karena para kaum tersebut membangkang dari perintah Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom, pemirsa. Mereka ditimpa azab oleh Allah itu karena melanggar fitrah sebagai manusia. Mereka menyukai sesama jenis, pemirsa, alias kalau kita sering sebut adalah homoseksual. Selain itu, sebab turunnya bencana adalah karena ujian keimanan seseorang ya. Selain azab, itu ujian keimanan seseorang. Allah akan menguji setiap hamba-hamba yang beriman kepadanya. Kita kasih contoh yaitu Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beliau ini diuji dengan berbagai cobaan yang sangat berat, yaitu semua harta bendanya itu habis. Yang dulunya Nabi Ayub itu kaya, maka dikasih cobaan sama Allah, harta bendanya itu dihabiskan. Bukan hanya sampai di situ saja, pemirsa. Nabi Ayub juga dihinggapi atau ditimpa penyakit yang sangat ganas sekali. Dari itu semua, Nabi Ayub itu dijauhi oleh orang-orang ya, terutama orang-orang terdekatnya. Nabi Ayub hidup sendiri sebatang kara. Namun Nabi Ayub itu tetap sabar dan beriman kepada Allah dan selalu taat beribadah ya. Nah, pemirsa sekalian, ada suatu tradisi kepercayaan turun-temurun ya di kalangan sebagian ahli hikmah tentang masalah bencana ini. Tertulis di dalam salah satu literatur ilmu hikmah bahwa akan turun bencana besar itu di bulan Safar, atau kalau dalam bahasa Jawa di bulan Sapar. Tepatnya yaitu di hari Rabu terakhir bulan Safar. Orang-orang sering menyebutnya dengan istilah Rebu Wekasan ya, terutama orang Jawa itu mengistilahkannya Rebu Wekasan. Artinya adalah Rebu itu Rabu, Wekasan itu terakhir, hari Rabu terakhir dalam satu bulan. Salah satu guru besar ilmu hikmah yaitu beliau Syekh Ahmad Ad-Dairabi mengatakan bahwa di setiap tahun itu akan turun sebanyak 320.000 bencana. Semua itu terjadi di bulan Safar atau di bulan Sapar, tepatnya di hari Rabu terakhir. Nah, bencana 320.000 tersebut akan ditimpakan kepada seluruh manusia yang ada di bumi, yang mana jumlah populasi manusia menurut data statistik itu kisaran 7,8 miliar. Maka dipilihlah sebanyak 320.000 orang yang akan tertimpa bencana. Nah, perlu diketahui bahwa bencana ini wujudnya itu bermacam-macam. Mungkin bisa sakit atau kehilangan harta benda,
mungkin kecelakaan sampai dengan kematian. Maka dari itu ada sebuah tradisi ritual khusus yang mana ritual ini disebut dengan ritual Rebo Wekasan. Mungkin di antara pemirsa sekalian itu pernah melakukannya ya, atau mungkin sampai sekarang di daerah pemirsa itu masih melakukan tradisi ini. Nanti coba tinggalkan komentar di bawah pengalamannya tentang tradisi Rebo Wekasan ini. Lalu kita bertanya-tanya bagaimana cara ritual Rebo Wekasan ini. Nah, dari investigasi kami, yaitu mengambil dari berbagai sumber literatur ilmu hikmah, kami merangkumnya, yaitu cara ritualnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu seseorang itu melakukan amalan-amalan khusus yang berupa doa-doa dan sholat sunat di malam Rebo Wekasan. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang dibaca itu adalah doa-doa khusus, yang mana doa ini ijazah dari para guru-guru spiritual ataupun dari para kiai ya. Selain doa tersebut, ada juga yang mengamalkan itu membaca surat Yasin di malam itu dengan tata cara khusus. Tentunya ini juga harus dengan sebuah ijazah. Kemudian yang ketiga, seseorang akan membuat jimat rajah ya atau wafak khusus, yang mana wafak atau jimat ini hanya untuk ritual Rebo Wekasan saja. Jadi tidak bisa dibuat di bulan lain ataupun tidak bisa dibuat untuk ritual yang lainnya. Nah, lalu wafak atau jimat yang dibuat itu digunakan untuk mandi. Bahkan ada di suatu tempat tertentu itu ada yang memasukkan wafak atau jimat tersebut ke dalam sumber air sehingga bisa mencukupi untuk banyak orang ya. Biasanya banyak orang atau masyarakat tersebut akan mandi dari air tersebut. Nah, ritual-ritual tersebut pemirsa sekalian itu tujuannya adalah lidaf'il balak atau menolak balak ya, menolak bencana yang diturunkan sebanyak 320.000 bencana, yaitu dengan tujuan agar seseorang itu tidak tertimpa bencana alam tersebut. Selain itu juga agar apa yang dicita-citakan oleh orang itu bisa segera tercapai. Pemirsa sekalian, semua penjelasan tadi adalah salah satu tradisi di kalangan sebagian para ahli hikmah saja. Jadi ada yang mempercayainya dan melakukannya, dan ada juga yang meninggalkan ritual tersebut. Terlepas dari itu semua, maka kita sebagai manusia itu tidak ada salahnya memohon atau berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada ya. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Karena hanya doalah yang bisa menolak takdir manusia. Untuk itu kami ajak, mari kita giatkan ya amalan-amalan doa. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda. Karena dengan berdoa, maka kita sebagai manusia itu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengasihi kita semua. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.